Oke, jadi kalau struktur if sendiri itu pasti sudah tidak asing lagi ya bagi adik-adik mahasiswa sebagaimana, tapi di sini sebagai di pemrograman berorientasi objek juga tetap kita masukkan, kita bahas ya, di mana setiap kurikulum pasti ada dia kategori dalam adalah struktur keputusan. Nah, di sini, mana tadi itu? Oke. Nah, struktur if ini adalah kalau kita ketahui dia pencabangan ya. Pencabangan yang hanya memiliki satu pilihan. Nah, tetapi pilihannya bukan misalnya satu itu untuk ini ya, tapi ada juga yang memiliki lebih dari satu pilihan. Bisa juga dengan banyak pilihan, tapi artinya dia cuma mengambil satu pilihan saja. Nah, pilihan di dalam if ini itu hanya akan dikerjakan kalau dia kondisinya true, ya. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya salah, itu tidak akan melakukan apa-apa. Atau bisa biasa kalau di programmer, kalau kondisinya salah, itu diakali bagaimana namanya kita seorang programmer itu kita membuat aplikasi itu berinteraksi ya, bagaimana berinteraksi dengan uh, dari sistem terhadap si user seperti itu. Karena kalau misalnya salah, maka alangkah lebih bagusnya biasa kita tampilkan uh, pernyataan walaupun dengan kondisinya yang salah, bukan hanya kondisi yang benar saja. Nah, sehingga si user itu memahami bahwa oh ternyata aksi yang dilakukan ada respon dan peringatan dan memberikan pernyataan seperti itu. Nah, sehingga ya kita punya prinsip bahwa pada saat kita membuat aplikasi di dalam sistem ya itu eh, kita punya mindset bahwa istilahnya user friendly ya. Jadi kita membuat sistem ya, kemudian ada di dalamnya itu ada aplikasi. Aplikasi itu nanti berjalan entah itu baik itu yang back end maupun front end, khususnya untuk user itu harusnya memudahkan ya. Karena pengguna aplikasi itu bagaimana membantu pekerjaan sehari-hari terhadap user-user. Nah, bukan berarti dengan kita membuat suatu aplikasi itu istilah sulit si user, tapi istilahnya kita dengan mengadopsi adalah user friendly, ya, memudahkan user seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat strukturnya sangat sederhana sekali, ya. Ada pengecekan kondisi kalau misalnya kita gambarkan dalam bentuk flowchart ya seperti ini. Nah, dia akan menerima kondisi kalau misalnya benar di sini ada proses yang dilakukan tapi melalui dari kondisi di sini. Makanya kalau misalnya ada simbol seperti ini biasanya itu adalah pengecekan kondisi atau menggunakan dengan fungsi if. Jadi kalau misalnya kondisinya tidak terpenuhi di sini, maka dia akan melompat keluar dari pernyataan, tidak akan melewati dari jalur seperti ini. Buat kemudian setelah kondisinya masuk di pernyataan. Pernyataannya di sini adalah untuk memenuhi dari ekspresi yang ada di dalam kotak sini. Ya. Kemudian kalau misalnya di sini yang secara lengkapnya strukturnya seperti ini. Kita buat dalam bentuk
class, ya, public class. Di sini if nama kelasnya ini if Java public static void main argument. Nah, dia di sini variabel usia dengan tipe data integer 20, ya. Kemudian di sini fungsi if-nya, dan di sini adalah variabel, ya, variabel diambil dari variabel usia. Nah, usia ini dia akan mengecek kondisinya. Jadi kalau misalnya dia lebih dari, maka di sini kalau kita gambarkan di dalam bentuk seperti ini tidak memenuhi, ya, ini yang keluarkan pesan seperti ini. Nah, kalau misalnya di sini standar dari nilai defaultnya adalah 20, dan ini pun untuk usia ini juga ini diberikan nilai default. Kalau misalnya kita tidak berikan nilai default, berarti kita gunakan istilahnya sistem yang in, ya, system.in, berarti nanti akan menerima inputan dari user. Hanya ini sebagai contoh, ya. Saya yakin sudah sering kalau misalnya kita membuat inputan dari user. Jadi tidak tergantung terhadap hanya untuk nilai 20, tapi di sini adalah usia sama dengan 20. Nah, berarti kalau misalnya kita gunakan dengan perintah command line dari system.in, berarti nanti dia akan membaca read line, ya. Read line-nya itu akan mengambil inputan dari user, atau dia akan membaca inputan dari keyboard. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ini saya clear. Oke, kemudian yang berikutnya ada penggunaan struktur if else. Nah, ini juga struktur dari else ini dia pencabangan, ya, memiliki pilihan alternatif, atau kalau misalnya kondisinya ada yang salah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan yang di awal, bahwa kalau misalnya cuma satu dari struktur if-nya saja, itu cuma satu pilihan. Tapi kalau misalnya lebih dari satu pilihan, maka strukturnya itu ada if else. Nah, bisa kita lihat dari gambar 43 ini. Kemudian di sini if ekspresi, kemudian ekspresinya di sini seperti yang tadi saya ambil contoh, misalnya jika variabel, ya, misalnya ini adalah variabel usia, kemudian diberikan nilai adalah 20, seperti itu. Mengecek kondisi, ya. Nah, mengecek kondisinya berdasarkan dengan inputan atau variabel. Nah, kalau misalnya terpenuhi kondisinya, maka dia akan mengeluarkan dengan pernyataan benar. Kalau misalnya tidak terpenuhi, misalnya tidak, apakah mengecek kondisinya itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, itu kan ada nilai. Jadi sama juga misalnya kalau saya buat untuk menggunakan rumus yang langsung saya mengecek nilai mahasiswa saya. Nah, nilainya saya sudah kumpul nilai totalnya. Nah, tetapi dari nilai-nilai tersebut itu ada misalnya nilai A, ya kan? Kalau nilai A itu misalnya saya kasih lebih besar sama dengan 80, seperti itu. Kemudian untuk nilai B saya kasih juga lebih besar sama dengan 60. Nah, kemudian untuk nilai C saya kasih juga lebih besar sama dengan 40. Nah, kemudian nilai D lebih besar sama dengan 20. Dan yang terakhir ini D, ya. Kemudian yang terakhir adalah nilai E, berarti saya tinggal kasih saja lebih kecil, ya, dari 20. Nah, dengan pengecekan kondisi seperti ini, apalagi misalnya kalau kita sudah sering menggunakan fungsi if, else, ya, if, else itu juga ada
fungsinya. Tapi dengan pernyataan dengan dua kondisi itu bisa kita lakukan. Berarti hanya kita memilihkan misalnya antara lulus dengan tidak lulus. Seperti itu. Kan? Tidak lulus. Nah, sini tidak lulus. Ini hanya dua saja. Berarti lulus tidak. Ya, lulus gagal. Seperti itu. Nah, ekspresinya tinggal menentukan. Nah, misalnya apakah kita mengambil dia lebih besar dari, misalnya saya ambil untuk standar kelulusan adalah lebih besar sama dengan 60. Nah, berarti kalau misalnya yang lebih kecil dari 60 seperti 59, 20, 0 dan seterusnya, berarti dia dalam kategori adalah tidak lulus untuk memenuhi kondisi dari di sini untuk melakukan ekspresi. Tetapi kalau misalnya ternyata ini kita ambil contoh ya dengan kita buat satu variabel nilai. Dia lebih besar atau sama dengan 60, maka kondisinya pernyataannya di sini adalah benar untuk lulus seperti itu. Nah, kondisi if itu akan dijalankan kalau jika ya nilai yang diketahui sama dengan kondisi. Dan jika pernyataan tidak sesuai dengan kondisi, maka yang dilakukan adalah mengambil alih selanjutnya adalah perintah else. Nah, seperti ini. Itu yang akan dijalankan untuk bisa kita lihat di sini yang lebih jelas dengan kita membuat misalnya flowchart ya, diagram flowchartnya. Kondisi seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya juga kita di sini ada kondisi ya, kondisinya kalau misalnya dia bernilai benar, maka pernyataannya di sini akan memenuhi dari pernyataan satu. Misalnya pernyataan satu di sini adalah lulus, sedangkan di sini adalah tidak lulus. Jadi kalau misalnya kondisinya di sini, ini digambarkan ya, digambarkan dalam berbentuk seperti ini, ya, maka ini ya ekspresi ini itu mewakili dari simbol yang di sini. Nah, itu yang perlu diingat juga, ya. Nah, atau bahkan di sini di dalam biasa juga orang membuat di dalam segitiga di sini ya, bukan segitiga ini ya. Di dalam sini orang langsung memberikan bahwa di sini adalah bukan kondisi tapi kondisinya ini diganti menjadi seperti ini, nilai lebih besar sama dengan 60. Nah, kalau misalnya nilai lebih besar sama 60, kita sudah tahu. Kalau misalnya dia sama dengan ada variabel dengan di input diterima dari keyboard, memasuki dicek
Sorry. Dah. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini oke. Nah, yang berikutnya itu adalah struktur if else. Nah, sama dengan contoh yang tadi ya. Contoh yang tadi itu ini. Jadi nilai lebih besar 80 maka dia akan mendapatkan grade. Sebenarnya di sini adalah contoh dari struktur if else ini. Jadi sebenarnya hanya untuk mengkonversi nilai dari angka kita menjadikan dari angka kita menjadikan dia itu huruf ya. Jadi misalnya seperti ini 90 itu kita jadikan dia sebagai A dan 80 itu B, begitu juga dengan seterusnya. Nah, inilah kalau misalnya kita berikan contoh nilainya adalah 65 ya. Kita berikan contoh nilai di sini 65. Nah, nilai 65 ini bagaimana dia menjalani seleksi yang ada di dalam struktur if else if ini ya untuk nilai dari 65. Jadi yang pertama, dia tentu akan melewati dulu kondisi untuk mengecekkan kondisinya di sini ya, nilai dari 90. Nah, berarti di sini kalau kita mau menjelaskan bahwa apakah nilai 65 ini lebih besar atau sama dengan 90 seperti itu. Gitu caranya ya. Kalau kita untuk memahami. Nah, jadi nilai 65 ini adalah yang diterima dari inputan keyboard. Nah, begitu dicek kondisinya, seleksi pertama di sini ternyata dia tidak memenuhi karena nilai yang diseleksi pertama sini ya, ekspresi yang pertama di sini adalah 90 sehingga dia akan turun ke sini. Jadi dia tidak akan mengeluarkan yang ini seperti itu. Nah, berarti dia kondisinya di sini adalah false. Nah, kemudian masuk lagi seleksi yang kedua. Nah, apakah nilai 65 ini ya, nilai 65 ini lebih besar atau sama dengan 80 ya. Oke, kalau kita misalnya untuk melihat sekedar, tapi ya kadang juga misalnya ada yang ini kan mudah sekali ya, gampang sekali untuk dipahami. Tetapi bagaimana kita istilahnya mengekspresikan dan menjelaskan ya, itu contohnya. Karena biasanya kalau kita kasih tugas ya, kita kasih tugas kemudian menjelaskannya itu tidak seperti harusnya kita menjelaskan itu kita runut ya, kita runut. Kita runut itu misalnya dari baris 1, baris 2, seterusnya. Itu yang lebih komplit. Nah, biasanya kalau saya lihat selengkap-lengkap seperti ini, menjelaskan yang lebih lengkap bukan berarti 5 langsung dijelaskan kondisi 65 ini langsung dia mendapatkan nilai sekian seperti itu. Oke. Itu memang kalau di dalam kita running programnya langsung jalan. Tapi masalahnya pada saat programnya jalan atau running, gimana cara Anda memahami dari nilai-nilai 65 ini, proses dari nilai-nilainya seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya sama pada saat kita melakukan looping. Nah, looping itu bagaimana kita misalnya mengeluarkan bilangan ganjil contohnya, ya kan? Nah, kalau misalnya adalah kita berikan nilai awalnya itu dia untuk mengecek nilai ganjil atau genap. Nah, jadi pada saat dicek kondisinya lagi di sini, ternyata juga tidak memenuhi karena 65 ini ternyata dia lebih kecil, ya, lebih besar 80, maka dia akan kembali ke sini. Seperti itu. Begitu juga berarti ini tidak akan dijalankan, ya, tidak akan memenuhi kondisinya. Ya, ini jangan sampai misalnya
kalian terlalu mandang enteng kalau misalnya ini mudah sekali seperti itu. Oke lah mudah, karena memang kalau kita jalankan, kita implementasikan, kita buat codingnya, kemudian kita running, itu langsung jalan. Nah sebenarnya bagaimana Anda memahami pada saat step-step ya dari jalannya proses kondisi pengecekan kondisi dari nilai tersebut, seperti itu. Dan itu juga biasa ya, kadang kalau misalnya ada yang seminar kemudian didemonstrasikan ya aplikasinya, tiba-tiba diberikan diuji coba, setelah diuji coba dijalankan berhasil seperti itu. Nah biasanya yang menguji itu akan bertanyakan gimana proses mendapatkan hasil yang sudah dijalankan seperti itu. Ya, bukan kita menjelaskan bahwa iya karena diberikan nilai seperti ini, Pak. Bukan seperti itu. Tapi kita runut ya. Kita runut tahap setahap seperti itu. Sehingga nanti baik orang yang menilai itu bahwa Anda betul-betul memahami. Ya, seperti itu. Beda kalau misalnya ini Pak langsung dari menerima input karena diinput di sini. Iya, memang karena diinput dari sini. Nah, seperti itu sehingga 65 ini juga dicek kondisinya di sini ya. Nah, nilai dari 65 ini dicek kondisinya di sini. Nah, ini tidak memenuhi maka juga seperti itu. Nah, kemudian pada saat step yang ke sini 65 ya, ternyata di sini 65 ini dan nilai yang di sini pengecek kondisinya adalah lebih besar ya. Nah, karena di sini tidak mencukupi, ya berarti disinilah yang akan mencukupi dan memberikan nilai. Ya, saya harap dengan contoh yang sangat sederhana ini, pada saat kalian misalnya suatu saat ya, entah itu saya ya, saya sendiri sebagai dosennya, atau mungkin pada saat Anda menggunakan white box testing ya, bukan kita. Nah, tetapi di sini lebih ditekankan lagi bagaimana Anda mengetahui dengan sistem pengujiannya itu menggunakan white box testing. Berarti semua algoritmanya, semua struktur-strukturnya ya, itu betul-betul kita bisa menjelaskan seperti itu. Nah, inilah di sini hanya saya memberikan ya contoh yang sangat sederhana bagaimana kita memahami dan menjelaskan. Begitu juga kalau misalnya biasa kalau sering kasih tugas ya, kasih tugas hanya dijelaskan. Kalau sudah dalam tugas buatlah sebuah program, kemudian jelaskan di dalam program tersebut. Seperti itu. Kalau saya sudah otomatis. Saya sendiri waktu saya kuliah itu sudah saya otomatis, bukan saya hanya screenshot dan saya tampilkan hasilnya. Oh ternyata mahasiswa.
Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. Oke, ini karena ya mikrofonnya kurang ini ya. Oke, jadi begitu juga sebenarnya saya buat juga video untuk di ini ya, materi praktek jaringan komputer 2. Memang pada saat saya rekam kemudian saya putar, saya nonton ulang, ternyata memang mikrofonnya tidak ada yang bagus ya. Sudah saya cari sejak dia rusak mikrofon saya. Oke, jadi untuk ini yang penting ini saja ya, dinikmati saja dulu ya, karena sambil menunggu ada mikrofon yang bagus, dan kemudian juga nanti juga saya akan masuk di dalam kelas ke Fakultas Teknik. Mungkin nanti kalau tidak salah di praktikum jaringan komputer ya, itu tapi saya akan informasikan nanti sama ketua tingkatnya ya, kalau misalnya saya tidak lewat Zoom, tapi saya akan masuk langsung di kelas. Nah, kalau saya masuk di kelas itu, ketua tingkatnya mudah-mudahan dengar jelas di sini. Itu siapkan kalau saya cukup infocus, biasanya seperti itu. Infocus, kemudian nanti kita di dalam kelas. Oke, untuk saat ini disimak saja dulu. Kalau putus-putus, saya mohon maaf ya. Karena sampai sekarang ini juga masih mencari-cari ya. Ada juga teman-teman rekomendasikan mikrofon yang bukan hanya bagus tapi kuat dan tahan ya, seperti itu. Oke, bisa ya saya lanjutkan lagi ya. Oke, kemudian yang berikutnya juga di sini kita menggunakan sama sebenarnya menggunakan operator logika di dalam pencabangan ya. Ini sudah ya. Jadi operator logika itu ya tentu kita menggunakan tipe datanya yang berbentuknya seperti boolean ya, true or false. Nah, operator logika ini dia untuk membangun sebuah ekspresi yang digunakan sebagai kondisi mana tadi ini? Ya. Nah, sebagai kondisi dalam struktur yang kondisional. Jadi penggunaan dari operator logika ini di dalam struktur itu yang strukturnya ini yang tentu juga yang sangat sederhana ya. Nah, misalnya ada diimplementasikan di sini. Kalau ini sih saya menyebutnya kalau di dalam pemrograman biasa adalah sebuah prosedur ya, prosedur. Tetapi kalau misalnya di dalam bentuk ini dia memberikan nilai, itu saya sebutnya kalau di algoritma saya menyebutnya sebagai fungsi. Karena fungsi itu dia sering memberikan nilai, tetapi ada juga fungsi kalau kita implementasikan dia tidak memberikan nilai ya. Nah, ini tentang algoritma lagi. Nah, tapi kalau yang berbentuk seperti ini itu biasa ya, ada seperti ini, langsung ini prosedur utama ya. Prosedur utamanya itu di sini. Nah, kenapa saya bilang prosedur utama? Karena di sini ada istilahnya main. Nah, main ini adalah induk dari program ya. Kalau misalnya kita coding secara manual, beda kalau kita menggunakan seperti tools. Nah, di sini ada contoh public class, nama kelasnya adalah tilang, kemudian masuk ke main program, ada di sini boolean dengan sim adalah false dan boolean dengan stnk adalah true. Nah, di sini itu mencek apakah dia akan ditilang atau tidak. Nah, tetapi kalau misalnya kita lihat dari kondisi if ini ya, kalau misalnya punya sim ya sama dengan true ya, berarti kan di sini nilainya false, dia tidak punya sim. Nah, kemudian dicek lagi ya. Nah, kalau di sini sudah tidak memenuhi, maka dia akan langsung masuk Anda
akan ditilang seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya dia true akan dicek lagi memenuhi kondisi di sini, ya. Berarti sama kondisinya. Kalau di sini dia bernilai true, maka akan langsung dicek lagi kondisi yang berikutnya. Ada STNK seperti itu. Apakah dia kondisi true? Kalau misalnya kondisi true berarti dia tidak akan ditilang. Nah, harus kita perhatikan lagi antara operator kondisi logikanya antara n, ya, antara n di sini kondisi n. Kalau n misalnya di sini bagaimana dia mendapatkan nilai true, ya, n, ya, true and true, maka dia hasilnya adalah true. Kalau misalnya selama ada false, selama ada yang salah dari kondisi ini, maka dia akan menjadi false seperti itu. Nah, berbeda dengan kondisi OR, ya, logika OR lagi. Nah, kalau logika OR, selama dia bernilai, ada nilai true, maka dia akan true, kecuali dua-duanya tidak memenuhi kondisi. Ya, berarti misalnya ada false or false, tetap false. Nah, kalau misalnya false and false, maka hasilnya juga akan false. Ya, itu saja yang sangat sederhana dengan operator dari logika. Kita tinggal perhatikan kondisinya. Dia memakai operator logikanya itu n atau true. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, kita perhatikan lagi. Nah, apakah di sini memenuhi untuk ditilang atau tidak? Nah, kita lihat kondisinya yang dicek adalah dua. Nah, yang dicek adalah dua, berarti secara langsung di sini dia akan kalau kita gunakan kondisi n. Nah, ada yang bisa jawab kalau misalnya kondisi n. Di sini nilainya apa? Kalau misalnya menggunakan kondisi n, SIM dan STNK. Kondisinya SIM di sini adalah false dan STNK adalah true. Nah, berarti false and true, ya. False and true. Hasilnya apa? False and true. Ada yang bisa jawab? Hasilnya false and true. Lalu siapa yang hadir di sini? Biar kita interaksi. Gabriel, jawabannya apa? Kalau kondisinya N. Oke. Nur Fausia. Iya, Pak. Jawabannya apa? Kalau misalnya kondisinya N, ya. N. False. Tidak ditilang, Pak. Tidak ditilang. False. Ya, false. Nah, ini tadi makanya saya bilang perhatikan kondisi N, ya. Perhatikan. Kondisi N, begini aja rumusnya, ya. Kalau kondisi N pada saat operator logika. Kondisi N, selama ada false, ya, pasti dia akan menghasilkan false. Kondisi N. Karena kenapa? Berarti harus. Artinya begini saja. Kalau kita artikan N itu dan, ya. N itu dan or itu atau, ya. Nah, dari kalimat bahasa Indonesia sini dan atau, nah, kalau dan ini berarti harus dua-duanya terpenuhi. Kalau atau berarti Bisa tidak terpenuhi keduanya. tuh. Kalau misalnya di sini kita gunakan
Putus-putus jaringan sini. Ya. Putus-putus jaringan sini. Aduh. Harus saya ganti jaringan dulu deh. Oke, untuk ini saya kasih ini ya. Saya kasih tugas supaya saya pengen lihat. Penasaran nih. Oke, jadi silakan dicatat tugasnya. Oh, saya kasih di ini aja ya. Saya catat supaya kalian screenshot. Karena suaranya putus-putus, jangan sampai alasannya. Share. Oke, gimana kelihatan di layar? Tugas? Iya, Pak.
Kelihatan? Kelihatan, Pak. Bisa dibaca? Kelihatan, Pak. Bisa dibaca? Iya, Pak. Baru tulisan tugas. Oh. Oke, saya kasih 1 ya. Ini tugasnya sederhana saja, ya. Supaya nanti saya pengen lihat gunakan Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya akan bahas tentang ini ya, UML. Fungsi if, buatlah program menggunakan bahasa Java yang memuat struktur keputusan fungsi if dan operator logika Jadi buatlah program menggunakan bahasa pemrograman Java yang memuat struktur keputusan fungsi if dan operator logika. Berarti di dalam fungsi if itu ada menggunakan n ya, fungsinya ya. Fungsi boolean true and false. Kemudian jadi di sini hanya untuk mengecek saja nanti pemahamannya tentang gimana kondisi-kondisi n dan or, itu aja, 2 aja di sini. Itu saya pakai eksklusif ya, yang sangat yang ini saja, yang kemudian yang kedua di sini itu saya akan kasih tugas tentang mana tadi tugasku?
Itu satu dulu ya. Sebentar, ada satu saya jelaskan dulu. Di dalam PBO itu ya yang paling utama juga supaya nanti berkesinambungan ini antara tugas. Ada juga yang namanya itu UML ya, Unified Modeling Language. UML. Oke. Nah, sini ya. Ini juga yang paling penting di PBO ya, di Object Oriented Programming di sini. Jadi bukan hanya kita membuat struktur programnya saja ya, tetapi juga bisa kita membuat dalam bentuk konsepnya itu UML. Karena di UML ini dia adalah pengganti dari metode analisis berorientasi objek dan adalah sebagai desain ya, desain untuk berorientasi objek atau biasa disebut dengan OOAD dan Object Oriented Analysis and Design. Dan di sini juga dimunculkan sekitar tahun belum lahir ya, tahun 80-an. Mana tadi ini? Oke. Nah, dan awal tahun 90-an. Nah, di sini tujuannya kalau misalnya di bagaimana kegunaan dari UML itu, jadi dia itu menyediakan bahasa pemodelan yang visual kepada user tentunya, dan juga berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa. Jadi UML ini ya bukan hanya dia tentang bahasa pemrograman Java yang selama ini sering kita gunakan, bahwa tanpa Anda ketahui juga PHP kalau Anda sering membuat web juga di situ juga dia bisa kita bentuk dalam konsep object oriented ya. Nah, dan yang lebih power lagi itu kalau Anda menggunakan seperti Python ya, bahasa pemrogramannya Python. Nah, itu sangat jelas sekali. Tetapi memang dari awal sejak dibuatnya dari bahasa pemrograman Java ini ya, itu tentu merujuk ke konsep oriented programming. Dan kemudian yang kedua, bagaimana menyatukan praktek-praktek yang terbaik yang ada di dalam pemodelannya. Dan yang ketiga itu memberikan model yang nanti yang siap tentunya akan digunakan ya, yang siap digunakan. Dan yang keempat merupakan bahasa pemodelan yang visual ya, bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan sistem perangkat lunak dan untuk mengkomunikasikan model secara lebih mudah ya. Dan yang kelima itu berguna juga sebagai blueprint ya, dan hasil rancangan yang sangat lengkap serta informasi yang detail mengenai coding itu sendiri dari suatu program yang kita buat. Dan yang keenam itu memodelkan sistem yang objek oriented ya, yang berorientasi objek. Jadi tidak hanya kita gunakan untuk memodelkan perangkat lunak saja. Dan kemudian yang ketujuh itu bagaimana kita menciptakan suatu bahasa pemodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun mesin. Jadi biasa kalau Anda menggambarkan di mesin ATM ya, jadi ada nanti user atau aktor kalau kita sudah menggambarkan ya. Kemudian di dalamnya ada use case. Jadi bagaimana use case ini ya dia adalah yang memproses terhadap aktor-aktor dari user itu. Bagaimana bentuk komunikasinya. Dan yang berikutnya lagi di sini mengidentifikasi UML ya. Nah, jadi bentuk penggambarannya di situ UML. Bagaimana mengidentifikasi? Nah, untuk menguasai UML, nah cukup ada dua hal yang harus Anda perhatikan ya. Nah, dua hal ini yang harus Anda perhatikan itu adalah yang pertama ini ya,
bagaimana menguasai pembuatan diagram dari UML. Nah, pembuatan diagram UML ini ada kalau saya dulu itu menggunakan yang namanya rational rows. Tapi di sini itu yang lebih ringan lagi ada menggunakan astar ya, seperti itu. Nah, tetapi kalau di rational rows, begitu kita buat diagram-diagramnya, kemudian kita istilahnya deploy, itu langsung terbentuk dengan kode programnya ya, struktur kode programnya dalam bentuk bahasa Java. Kalau kita gunakan rational rows, hanya rational rows ini tentu kita harus punya lisensi ya. Nah, lisensinya ini yang begitu mahal. Nah, tetapi dengan adanya aplikasi yang namanya Astar nanti ini juga akan ada dibahas di sini, itu lebih ringan dan free ya. Dan yang kedua, menguasai langkah-langkah dan dalam menganalisa dan pengembangan perangkat lunak dengan UML ya, Unified Modeling Language. Nah, ini adalah gambar-gambarnya ya, dari struktur diagram UML. Dengan sini ada struktur diagram, kemudian ada juga yang namanya behavior diagram. Nah, struktur diagramnya itu ada yang namanya composite, exploit diagram, kemudian paket diagram, profil diagram, sampai dengan komponen diagram. Kemudian kalau untuk yang di behavior diagram ada activity diagram, ada use case diagram, ada state mesin diagram, dan ada juga interaction diagram. Tapi yang biasa digunakan itu use case ya, use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram sequence seperti ini ya, yang paling sering digunakan. Nah, sama kelas diagram ya. Nah, ada juga biasa juga menambahkan yang lebih lengkap ya dengan objek diagram. Nah, di sini ya, struktur diagram ini terdiri dari tiga ya, Yang pertama itu kelas diagram. Nah, kelas diagram ini terdiri dari kelas interface, association, dan collaboration. Nah, kemudian yang berikutnya untuk behavior diagram ini terdiri dari use case diagram, sequence diagram, collaboration diagram, state card diagram, dan activity diagram. Biasanya itu masuk ke ini yang komplit ya. Nah, ini dia ya, struktur diagram ada 3, dan kelas diagram ya itu menggambarkan struktur dan deskripsi dari kelas paket dan objek. Nah, beserta dengan hubungannya satu dengan yang lainnya ya. Ada seperti kontainer pewarisan, misalnya inheritance-nya, kemudian ada bentuk asosiasinya ya. Nah, bentuk asosiasinya itu kalau misalnya kita di database itu biasa kita menggunakan misalnya dari satu ke banyak, atau dari banyak ke satu, atau dari satu ke satu, atau dari banyak ke banyak, seperti itu. Nah, jadi kelas ini memiliki 3 komponen utama. Nah, yang perlu diperhatikan ada yang namanya, yang pertama adalah nama dan atau stereotype, dan ada atribut dan ada metode. Dan kemudian atribut dan metode ini bisa memiliki salah satu sifat seperti private, dan ada protect, serta public ya, seperti itu. Dan yang berikutnya lagi di situ kelas diagram. Nah, kelas diagram ini ya itu terdiri dari kelas interface, association, dan collaboration. Ini diagram yang menggambarkan objek-objek ya, objek-objek di dalam sebuah sistem. Nah, salah satu jenis dari diagram UML yang digunakan untuk bagaimana kita menampilkan kelas. Nah, kelas ini atau maupun paket yang ada di dalam suatu sistem yang digunakan. Jadi
diagram ini dia memberikan sebenarnya sebuah gambaran ya bagaimana sih mengenai sistem itu sendiri ya maupun terhadap relasi-relasi yang ada di dalam sistem itu ya. Nah, di sini ada contoh kelas diagram diperlihatkan bagaimana dalam bentuk kelas diagramnya ya. Ada user, kemudian ada user dan ada buku, kemudian ada di sini atributnya ya. User di sini ada dia username serta password. Nah, kemudian di bawahnya lagi yang menggambarkan ada login, kemudian lihat buku, dan kemudian di buku ada juga atributnya, ada nomor buku, ya, ada nama buku dan pengarang. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada misalnya mahasiswa. Nah, mahasiswa ini, nah, dia melakukan apa dan atributnya apa? Ada name nama. Kemudian di sini ada juga usernya dalam bentuk misalnya seperti pegawai dan staf, nama dan NIP. Nah, kemudian di sini mahasiswa apa yang dilakukan? Dia meminjam buku, dan kalau misalnya staf atau pegawai dia menambahkan buku. Nah, kemudian yang ini untuk kelas diagram ya. Dan yang berikutnya tentang behavior diagram. Nah, behavior diagram di sini yang pertama adalah use case. Ya, ini yang paling biasanya dengan kita menggambarkan use case ini secara ini orang ya sudah melihat bahwa aksi-aksi apa sih yang dilakukan terhadap gambar ini untuk menggambarkan suatu sistem ya. Nah, bagaimana use case diagram ini serta fungsi-fungsi terhadap aktor-aktor ini terhadap use case yang diharapkan, dan untuk menggambarkan fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem. Nah, yang perlu kita ketahui dan yang wajib kita ketahui sebenarnya adalah apa ya yang dilakukan, yang diperbuat oleh sistem ya, dan bagaimana ini ya, apa dan bagaimana di dalam sebuah sistem itu sendiri. Nah, jadi use case ini fungsinya hanya untuk mempresentasikan ya bagaimana interaksi terhadap aktor-aktor ini di dalam sistem ini. Nah, makanya biasa kalau kita menggambarkan sistem ada walaupun misalnya ini sepele ya, sepele ini dalam artian kotak persegi di sini. Saya juga pernah diprotes pada saat saya menggambarkan use case ya, pada saat saya presentasi, bahwa kalau kita menggambarkan sebuah use case diagram itu jangan kita lupa simbol kode-kode. Kita membuat kotak seperti ini karena di dalam kotak di sini itu ternyata di dalam sistem ya, sebuah sistem di sini. Nah, sistemnya apa saja? Misalnya menampilkan item, kemudian proses ya, kemudian di sini ada registrasi. Nah, ini aktor-aktornya yang digambarkan. Ini aktor-aktornya. Nah, ini semua aktor seperti itu. Nah, ada di sini misalnya aktornya terdiri lebih detailnya lagi sebagai dia customer web. Kemudian di sini ada untuk sebagai service autentikasi ya. Kemudian di sini ada juga untuk yang provider mengidentifikasi seperti itu. Dan juga di sini ada yang service untuk payment credit ya. Dan di sini ada PayPal seperti itu. Inilah aktor-aktor. Aktor-aktor ini bagaimana serta apa yang diperbuat terhadap di dalam sistem ini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dianggaplah misalnya ini mahasiswa terhadap di dalam sistem perpustakaan, atau misalnya kita gambarkan dia berbentuk sistemnya yang ada di Siakan. Apa-apa saja aktor-aktornya? Ya tentu ada mahasiswa, ada juga dosen, ada staf,
seperti itu. Nah, apa-apa yang di dalam dilakukan, ya, apa dan bagaimana, ya, di dalam sebuah sistem itu. Karena use case ini itu adalah sebuah, ya, mempresentasikan interaksi aktor, ya, aktor semua ini, ya, terhadap di dalam sistem itu yang perlu diingat, ya. Nanti ada tugas di sini. Nah, ini untuk use case, ya. Nah, use case di dalam kategori behavior diagram seperti itu. Nah, di sini ingat dia menggambarkan fungsionalitas, ya. Fungsionalitas apa yang diharapkan dari sistem itu sendiri. Dan yang perlu kita ketahui sebenarnya kata kuncinya itu apa dan bagaimana, ya. Apa yang diperbuat dan bagaimana di dalam sistem itu sendiri, seperti ini. Nah, jadi jawaban inilah nanti, use case inilah nanti yang mempresentasikan. Nah, jadi sebuah interaksi terhadap aktor di dalam sistem. Nah, misal ada kemarin yang SP, ya, SP PBO sama saya. Cukup hanya saya kasih kasus, ya, kasus misalnya gambarkan, ya, gambarkan mulai dari use case diagramnya, activity diagramnya, sampai dengan program-programnya itu sesuai dengan yang digambarkan terhadap sistem, ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya di dalam dunia nyata, ya, yang pertama dilakukan adalah bukan kita membuat program, ya, bukan kita membuat sistemnya, tapi yang pertama inilah dulu yang dilakukan. Kita membuat dulu bagaimana use case diagramnya, karena berdasarkan dari use case diagramnya itu kita sudah berdasarkan menyimpulkan dari hasil analisa, ya, analisa kondisi terhadap sistem yang akan dibangun. Misalnya, oh saya ingin buatkan sistem informasi akademik di UMK misalnya, ya kan, seperti itu. Nah, berarti saya harus analisa dulu, ke sana dulu, gitu kan. Nah, siapa-siapa saja penggunanya, ya kan, berarti kita sudah klasifikasikan penggunanya. Berarti kalau di dalam use case itu tentu ada aktor, ya, siapa-siapa yang terlibat di dalam sistem itu sendiri. Berarti aktor-aktor apa saja yang kita buatkan nanti, yang kita gambarkan. Nah, kemudian kita gambarkan dalam berbentuk misalnya, kok dia berubah sih. Kita gambarkan berbentuk misalnya seperti ya, kita gambarkan dalam bentuk abstraksi saja. Kita gambarkan seperti ini, ya. Kita bulat lagi, di sini bulat seperti ini. Nanti di sini apa? Misalnya registrasi, ya. Kemudian di sini misalnya update. Nah, kemudian di sini misalnya untuk melihat, ya, dan macam-macam. Atau misalnya di sini ada, kita tambahkan lagi logout, ya, dan kita gambarkan juga ada aktor yang kita lihat. Aktor berarti siapa yang berhubungan terhadap ini, seperti itu. Nah, kalau aktornya ya tentu pasti kita sudah, kalau misalnya kasusnya, ya, seperti sistem informasi akademik, ya, berarti ada di dalam akademik itu, ya, aktor-aktornya, pelaku hubungannya terhadap sistem itu apa-apa saja, bagaimana dan apa yang dilakukan. Nah, itu yang biasa kehidupan sehari-hari kita, ya. Tetapi bukan saja cuma kita gambarkan dalam bentuk sistem informasi akademik saja. Nah, bisa juga di dalam sebuah mesin ATM, ya. Nah, di dalam mesin ATM juga bisa kita gambarkan bentuk use case diagramnya. Nah, ini salah satu apa yang dilakukan terhadap behavior diagram. Karena kita ketahui use case diagram itu menggambarkan fungsionalitas yang tentu yang kita harapkan dari sebuah sistem nanti yang akan kita bangun atau yang akan kita implementasikan. Jadi kata kuncinya itu saja, apa yang diperbuat terhadap sistem dan bagaimana sistem itu sendiri, ya. Nah, jadi use case ini yang paling utama adalah bagaimana
dia mempresentasikan ya interaksi ya antara aktor dengan sistem yang ada. Nah, bulat-bulat ini itu gambarnya use case. Nah, sedangkan ini adalah aktor. Sementara kalau panah-panah ini berarti yang dilakukannya apa? Interaksinya ya, apa? Seperti itu. Nah, ini untuk use case. Kemudian yang berikutnya adalah sequence diagram. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Oke, saya kasih selesaikan ini ada tugas. Nah, sequence diagram juga di sini. Nah, perhatikan di sini ada gambar aktor ya. Ada gambar aktornya. Nah, jadi behavior diagram ini ya, masih di dalam behavior diagram ini yang berikutnya lewat ya tadi. Nah, behavior diagram ini yang berikutnya adalah sequence diagram. Nah, di sequence diagram di sini kita perhatikan di sini ya, ada customer. Customer ini digambarkan dengan aktor ya, seperti ini. Nah, ada tanda panah ke sini ya. Nah, login stream sini. Berarti aktor ini dia melakukan login seperti itu. Nah, tetapi ingat, sequence diagram ini adalah merupakan diagram yang menggambarkan interaksi antar objek. Ya, berarti objeknya di sini ya, di dalam sekitar sistem atau ya, di dalam atau di sekitar sistem, di dalam dan ya, sekitar sistem. Nah, termasuk pengguna ya, termasuk pengguna untuk menampilkan dan lain masih banyak lagi ya. Nah, bisa juga berupa pesan ya yang digambarkan dalam waktu yang pesan di sini yang digambarkan pada waktu pada saat misalnya menampilkan apa, pada saat misalnya si customer ini dia login atau si nasabah ini dia login atau mahasiswa ini melakukan login terhadap login stream ini ya. Nah, di sequence diagram ini terdiri dari dimensi vertikal waktu dan dimensi horizontal terhadap objek-objek yang terkait. Nah, ini contoh yang sangat sederhana terhadap sequence diagram. Ini kalau kita perhatikan, pada saat dia setelah login, nanti di sini divalidasi, ya, validasi. Setelah dia login, nah nanti masuk apa hubungannya di sini, ya. Nah, kalau misalnya tidak tervalidasi, maka dia akan kembali ke sini. Nah, kembali ke sini berarti gagal. Apa yang didapatkan? Kalau misalnya dia berhasil ke validasi, berarti dia akan lanjut ke step yang sini lagi. Seperti itu. Ini hanya untuk menggambarkan bentuk sequence diagram. Karena sequence diagram ini itu interaksi ya antara objek terhadap sekitar sistem. Nah, kemudian yang berikutnya collaboration diagram. Nah, collaboration diagram ini itu menggambarkan interaksi antar objek. Bagaimana seperti sequence diagram ya. Nah, jadi dia tapi sini lebih menekankan itu peran masing-masing objek ya. Nah, bukan misalnya pada waktu menyampaikan pesan atau message di sini. Nah, ini objek-objeknya sudah kelihatan di sini di collaboration dari diagram. Nah, kemudian yang berikutnya lagi state card diagram. Nah, secara samar-samar kalau kita lihat state card diagram hampir seperti dia menyerupai diagram alir ya, diagram alir atau flowchart biasa seperti itu. Nah, ini misalnya tadi sama ya dari use case diagram, dia login, digambarkan state card diagram, digambarkan sequence diagramnya, kemudian sampai dengan state card diagramnya. Itu kasusnya sama ya, satu. Nah, di sini yang pertama ada tanda titik seperti ini, login. Pada saat dia login, apa yang dilakukan? Nah, bisa saja misalnya yang diinputkan adalah user dan password seperti itu. Kemudian proses. Nah, proses divalidasi ini masih berkesinambungan dengan yang ini ya, seperti ini di sini tadi. Nih, login seperti itu. Sini juga customer ya, customernya di sini. Nah, masuk ke sini.
Ini satu. Jangan nanti pada saat membuat tugas, yang pertama loginnya adalah misalnya tentang perpustakaan, kemudian begitu masuk di state card diagramnya yang dibahas lagi tentang siakat, seperti itu. Jadi itu tidak berkesinambungan ya. Nah, jadi pada umumnya ini state card diagram itu bagaimana dia menggambarkan kelas yang tertentu ya, dari suatu kelas yang memiliki lebih dari satu state card diagram. Berbeda tadi dengan yang collaboration diagram. Ini hanya interaksi terhadap objek-objek di dalam ya. Nah, seperti misalnya sequence diagram ini. Nah, ini interaksinya ya. Nah, tapi bukan misalnya menampilkan pesan atau menyampaikan message ya di dalam itu, karena yang tampil pesan juga biasa kalau kita buat di pemrograman itu tampil juga dia objek juga yang tampil seperti itu tidak sampai ke situ, bukan yang itu ya. Nah, tetapi di sini bagaimana misalnya seandainya misalnya di situ ada form transaksi, ada form penawaran, ada form pembayaran, kemudian ada form validasi, itulah yang dimaksud dari collaboration diagram adalah objek-objeknya. Nah, ini sangat di sini jelas sekali. Sementara kalau di sequence diagram juga di sini sudah ditampilkan berdasarkan dari use case. Nah, tapi awalnya itu kita harus buatkan use case-nya dulu ya. Dari use case-nya sini. Nah, ini state card diagram. Kemudian, nah, yang terakhir kayaknya activity diagram. Nah, biasanya cukup sampai di sini kalau kita buatkan saja, karena activity diagram ini itu menggambarkan itu alir aktivitas ya. Ya, aktivitas dari sistem yang sedang dirancang atau yang dirancang seperti itu. Bagaimana awal dari masing-masing alir ini, kemudian ada mungkin penyeleksian kondisinya yang mungkin bisa saja akan terjadi, dan bagaimana ini dari akhirnya ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan dari activity diagram ini juga, itu dia menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi terhadap eksekusi ya, beberapa eksekusi. Nah, di sini ada anggota dan pustakawan seperti ini. Dia menampilkan anggota apa saja yang dilakukan. Anggotanya kemudian di sini ya menampilkan buku. Hubungannya terhadap pustakawan apa? Memvalidasi data buku. Kemudian di sini ada proses pemilihannya. Pada saat dia validasi, mungkin dia mengembalikan di sini, mengembalikan divalidasi, ternyata dicek ada denda ya. Kalau tidak ada denda berarti dia tidak akan didenda, kembali ke sini. Kalau misalnya dia didenda berarti masuk di sini, digambarkan lagi seperti itu. Itu activity diagram. Jadi menggambarkan berbagai alir aktivitas di dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi ya. Nah, dan bagaimana itu mereka ini berakhir. Jadi activity diagram juga ini dapat menggambarkan proses paralel. Ya, proses paralelnya seperti ini antara anggota dengan pustakawan atau staf di perpustakaan seperti itu. Nah, di sini yang digunakan adalah Star UML. Ya, aplikasinya ini namanya Star UML. Silakan nanti kalian download Star UML-nya. Jadi software pemodelannya itu ini memaksimalkan produktivitas dan kualitas dari project ya. Ini kalau tidak salah masih free ya. Kalau masih free, sebenarnya kalau tidak free juga tinggal dicari saja cracknya seperti itu. Dan langkah-langkah pembuatannya, jadi nanti banyak ini ya, nanti saya cantumkan juga video bagaimana kita membuat, tapi gunakan saja membuat untuk aplikasi Star UML. Jadi Star UML-nya di situ di tugas, nanti tugasnya ini ya.
Oke, jadi tugas yang berikutnya itu tadi tugas yang pertama sudah ada. Oh ya, putus-putus memang jaringan ya di sini. Nah, yang kedua tugasnya di sini ya. Ini buatlah contoh ya. Buatlah use case diagram satu sequence collaboration state diagram nah Oke, jadi tugas ininya ada ini ya. Yang pertama buatlah program menggunakan bahasa pemrograman Java yang memuat struktur keputusan fungsi if dan operator logika boolean, kemudian tambahkan penjelasan terkait program yang Anda buat. Dan yang kedua, buatlah use case diagram, sequence diagram, collaboration diagram, state card diagram, activity diagram, dan berikan contoh penjelasan dari masing-masing diagram. Bentar ya, ini waktunya agak lama, ya seminggu. Oke, ini saja ya, 2 sajalah. Tugasnya hanya ini, tugas masuk kita tugas berapa ini? Tugas 3 ya. Saya buatkan Oke, jadi nanti kumpulnya di link sini. Tugas 3 PBO 2021 ganjil. Mana tadi? Ini
Oke, sudah dicatat tugasnya. Kemudian ini saya kirimkan si Pausan ya. Oke. Oke, cukup. Cukup di situ ya untuk tugasnya, dan dikirim nanti cukup seminggu ya, seminggu tugasnya seperti itu. Nanti dikirimkan di Google Drive, tinggal saya share lagi Google Drive-nya. Oke, nanti aja saya share di Google Drive-nya karena sekarang sudah jam 11:30 ya. Dan oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh ya, di akhir ini hampir saya lupa. Aduh, saya lupa lagi rekamnya. Mengakhiri pertemuan kita, silakan seperti biasa ketik absen ya, ketik hadir di kolom chat. Ya, sudah absen semua? Masih ada yang belum absen? Oke, sudah semua ya. Oke, baik. Tugasnya itu nanti saya share Google Drive-nya sama ini ya, sama siapa tadi? Sama Pak Ustan ya. Nanti saya share. Oke, baiklah, kalau mengakhiri pertemuan hari ini ya, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama.